كلما هل هلال وأبدر الله أكبر كلما صام صائم وأفطر وكلما أطعم القانع المعتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تحصى وجعل لهم يوم عيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر. أحمده سبحانه وهو المستحق لأن يحمد ويشكر وأشكره على نعم لا تعدى ولا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهبوا الرجس وطهر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ولا تغرنكم ومدد الأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Marilah kita terus memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah tidak layak mendapat pujian. Karena yang pantas dan satu-satunya yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu bersyukur karena betapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sampai kapanpun dengan teknologi apapun kita tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada panutan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tauladan kepada kita, yang telah memberi contoh yang luar biasa kepada kita, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa di hari raya itu tidak boleh ada satupun umat Islam yang tidak bergembira. Semua harus bergembira. Satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam terlambat datang ke masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Apa yang terjadi? Ternyata bukan karena Rasulullah malas, bukan karena lalai, tapi di tengah jalan Rasulullah bertemu dengan seorang anak yang sedang menangis. Lalu Rasulullah hampiri dan Rasulullah tanya, "Anakku, kenapa engkau menangis?" "Wahai Rasulullah, aku ini tidak punya baju baru. Aku ini tidak punya makanan. Aku tidak punya bapak, tidak punya ibu karena orang tuaku mati di medan perang." Maka ketika itu Rasulullah langsung menyampaikan kepada anak itu bahwa kamu jangan khawatir, akulah bapakmu, akulah orang tuamu. Mari kita bersihkan badanmu, lalu kita berikan pakaian yang terbaik di hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari yang berbahagia ini dari kemarin kita sudah melantunkan takbir, melantunkan tahmid, tahlil, baik dari rumah kita maupun dari masjid-masjid. Luar biasa. Mudah-mudahan dengan takbir dan berbagai zikir,
yang kita ungkapkan itu menjadikan kita seorang yang mampu membersihkan dirinya. Karena orang yang mampu membersihkan dirinya dan orang yang mampu berzikir kepada Allah serta melaksanakan sholat, itulah orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Meskipun kita berada dalam situasi yang sangat dahsyat, situasi AKB, adaptasi kebiasaan baru, tapi alhamdulillah kita bisa mengisi bulan Ramadan 1 bulan penuh. Mengisi bulan Ramadan insya Allah dengan maksimal, dan diakhiri kemarin dengan melaksanakan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Itu adalah bukti bahwa Ramadan kita, amaliyah Ramadan kita telah kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari raya Idul Fitri ini kita sering menyampaikan doa minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali. Kembali itu maksudnya apa? Kembali seperti bayi baru lahir. Kayaumin waladathu ummu. Seperti bayi yang baru lahir. Lalu saya sempat menyampaikan dalam beberapa kajian, yang dimaksud seperti bayi baru lahir itu adalah dosanya. Mudah-mudahan hari ini bagaikan bayi baru lahir dosanya. Tetapi amal kita, ibadah kita, pahala kita mudah-mudahan seperti orang yang sudah hidup ribuan tahun. Kenapa ribuan tahun? Karena setiap Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang nilainya 1000 bulan lebih, 83 tahun. Kalau kita sudah hidup akhir balik sebanyak 30 tahun saja, artinya kita sudah memperoleh lebih dari 2400 tahun. Wal faizin, yang kedua adalah doanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, orang yang menang. Lalu kita bertanya, siapa sih orang yang menang itu? Al-Quran menjawab, orang yang menang adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang menang itu cirinya hanya dua. Yang pertama, dijauhkan dari api neraka. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hari ini kita menjadi manusia yang layak masuk ke dalam surga, baru kita disebut sebagai seorang pemenang. Dan insya Allah kita bersemangat melaksanakan sholat Id ini adalah bukti bahwa kita adalah menjadi seorang pemenang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ciri menjadi seorang yang akan dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka adalah jangan sampai sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Shibli, kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Jadilah engkau itu seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi hamba Ramadan. Di bulan Ramadan kita beribadah, kita rajin ke masjid, kita rajin berzikir, kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin beriktikaf. Tapi jangan hanya di bulan Ramadan. Laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Jadi orang yang akan terbebas dari neraka dan dimasukkan surga setelah Ramadan justru ibadahnya semakin meningkat, iktikafnya meningkat, puasanya yang sunnah nanti meningkat, zikirnya meningkat, baca Qur'annya meningkat. Itulah
insya Allah yang akan mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu maka kita setelah Ramadan ini lanjutkanlah ibadah-ibadah, lanjutkanlah ibadah-ibadah dan amal soleh menjadi semakin baik, semakin meningkat. Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan, ya ayyuhan nas tubu ilallahi qabla an tamutu wa badiru bil a'mal as-salihah qabla an tashghilu wa sallu alladhi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu wa kathrati shadaqah bisirri wal alaniyah turzaqu wa tunsaru wa tujbaru. Rawahu Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk mencapai kemenangan itu, apalagi di masa pandemi, memang butuh namanya persatuan. Al-Quran juga mengingatkan, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqq di situ artinya persatuan. Umat Islam itu harus saling mengingatkan. Umat Islam itu harus saling berwasiat kepada kebaikan, harus saling berwasiat kepada kebenaran, kesabaran. Karena umat Islam itu, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Insya Allah problem apapun kalau dilakukan bersama-sama, insya Allah akan menjadi mudah. Insya Allah akan selesai. Insya Allah akan ada solusi. Bahkan sebetulnya umat Islam itu sudah punya banyak perangkat solusi. Solusi-solusi itu sudah banyak umat Islam. Misalnya solusi kemiskinan ada zakat. Kalau khotib hitung umat Islam di Indonesia, zakat fitrinya aja, zakat fitrahnya aja tidak kurang dari 7 triliun dalam setahun. Ini bisa jadi solusi sebetulnya. Apalagi zakat mal. Zakat mal itu menurut penelitian, kalau umat Islam yang mampu berzakat semua, itu dalam setahun itu tidak kurang dari 200 triliun. Jadi umat Islam itu sudah banyak alternatif solusi. Caranya apa? Kalau bersatu. Kalau umat Islam itu bersatu, semuanya berzakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, insya Allah apapun problemnya, termasuk kemenangan itu insya Allah akan diraih kalau kita bersama-sama. Enggak boleh umat Islam itu sendiri-sendiri. Enggak boleh umat Islam itu mudah diadu domba oleh siapa, baik oleh setan dari jin maupun setan dari manusia. Kalau secara individu umat Islam itu hebat-hebat. Banyak umat Islam yang ahli matematika, penemu anu, tetapi secara kolektif umat Islam ini perlu untuk meningkatkan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. Bagaimana caranya agar umat Islam ini ukhuwahnya terjaga, agar satu dengan yang lainnya kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'd, saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Al-Quran memberikan jawaban, langkah-langkahnya minimal ada 5. Setelah Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa menjadi muslim yang bersatu. Langkahnya ada 5 menurut Al-Quran. Yang pertama, fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang pertama adalah mendamaikan jika berselisih. Adalah bukan seorang muslim yang baik kalau dia menjadi provokator antara satu muslim dengan yang lainnya.
Justru muslim yang baik itu adalah muslim yang menjadi juru damai antara satu dengan yang lain. Yang kedua, jangan saling merendahkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Jangan saling merendahkan. Berbeda dalam aspek apapun, jangan ada yang merasa dirinya lebih baik dan merendahkan orang lain. Jangan. Inilah benih-benih perpecahan di antara orang-orang yang beriman. Yang ketiga, jangan memanggil dengan panggilan yang buruk, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Tampilkan bahwa orang Islam itu tutur katanya sopan, tutur katanya santun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Itu yang ketiga. Yang keempat, jauhi suudzon, mencari-cari kesalahan dan menggunjing. Jangan suudzon kepada sesama umat Islam, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan menggunjing, menggosip, hoak, dan lain sebagainya. Ini yang keempat, pesan Al-Quran dalam rangka meningkatkan persaudaraan umat Islam. Yang kelima, kita harus saling mengenali dan saling memahami satu dengan yang lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Itu yang kelima, agar kita menjadi muslim yang mampu untuk menciptakan kerukunan, persahabatan dan persatuan. Insya Allah dengan bersama-sama kita saling mengingatkan. Aspek kesalehan individual kita saling mengingatkan. Kalau ada yang belum sholat, kita ingatkan agar sholat. Kalau ada yang belum zakat, kita ingatkan agar berzakat. Belum mau baca Quran, belum mau ke masjid, kita saling mengingatkan bersama-sama. Kesalehan sosial, kalau ada muslim yang tidak peduli dengan sesamanya, kita ingatkan bersama-sama. Bukan karena kita lebih baik, kita sama-sama mengingatkan. Kalau yang belum zakat, kita ingatkan. Belum zakat mal, kita ingatkan. Karena menurut informasi tahun 2019 sebelum Covid, laporan Badal Amil Zakat Nasional, Indonesia ini muslimnya yang berzakat mal baru 5%, kurang lebih 5%. Jadi kita ingatkan, kita bersama-sama kita ingatkan. Dulu zaman Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah juga sama. Ketika pidato pertamanya, Umar mengatakan, demi Allah, saya berperang kepada orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Kalau sekarang kita di negeri yang Pancasila, ya caranya adalah saling mengingatkan. Yang ketiga, kesalehan lingkungan. Kita juga saling ingatkan. Apalagi di daerah ibu kota ini, kalau tidak sadar lingkungan itu sangat berbahaya. Misalnya buang sampah sembarangan, itu terasa dampaknya. Misalnya polusi, membiarkan polusi itu sangat terasa dampaknya. Ketika musim hujan menjadi banjir, ketika musim kemarau akan menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Kesalehan lingkungan. Kita bersama-sama, mari bersama-sama, saling bahu membahu, kerjasama antara berbagai pihak. Karena kalau dilakukan sendiri hasilnya tidak akan besar.
Tetapi kalau dilaksanakan dengan maksimal, dengan bersama-sama, maka hasilnya akan luar biasa. Dengan sistem maka kita akan mengalahkan segalanya. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Nizam itu artinya ada kebersamaan, ada persatuan di antara kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa adama 'alaikumus shihah wal 'afiyah wa waffaqakum li khairid dunya wal akhirah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa 'idukum mubarak wa kullu 'am wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa zakatana wa ibadatana kullaha. Allahumma taqabbal ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.